Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Lailatul Qayyumah, NIM 173111118. Berjumpa lagi dengan saya. Saya di sini akan menyampaikan tentang mata kuliah saya. Tugas dari mata kuliah saya yaitu Sosiologi Pendidikan yang diampu oleh dosen saya Ibu Putri Irma. Akan menyampaikan beberapa materi tentang hakikat manusia yaitu Al-Bashar, Al-Insan, dan Anas. Ya langsung saja saya mulai yang pertama. Apa itu Al-Bashar? Al-Bashar secara etimologi artinya kulit kepala, wajah, dan tempat tumbuhnya rambut. Al-Bashar ini tercantum di Al-Quran sebanyak 36 kali di dalam 26 surat. Nah, Al-Bashar ini itu makhluk biologis atau hanya dilihat dari fisiknya saja, makhluk lahiriah dan makhluk yang memiliki sifat kemanusiaan dan keterbatasan seperti kalau kenyang itu berarti sudah makan, kalau lapar itu berarti belum makan, kalau ngantuk itu harus tidur. Nah, dia berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dia gitu. Dan Al-Bashar ini manusia yang tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki maksudnya atau keistimewaan atau kesaktian apapun. Jadinya itu manusia yang hanya apa adanya saja gitu. Dia menerima apa adanya. Saya yang kedua akan menjelaskan tentang apa itu Al-Insan. Al-Insan itu makhluk harmoni atau secara etimologi disebut dengan lemah lembut, harmoni, dan dia pelupa tuh. Dan Al-Insan ini telah disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 65 kali di dalam 43 surat. Dan manusia Al-Insan ini itu manusia yang sudah memiliki perkembangan. Dia selalu bertumbuh dan berkembang secara fisik dan mental gitu. Dan makhluk ini tuh selalu berproses gitu untuk maju ke depan gitu, dan dia memberi manfaat kepada orang lain gitu. Jadinya ini fase manusia yang ideal gitu ya, manusia yang unggulan, atau bisa yang disebut dengan puncak pencapaian dari penciptaan Allah gitu ya, bisa disebut begitu. Dan Al-Insan ini makhluk yang dia apa ya, seakan-akan kayak totalitas gitu. Dia mengarahkan jiwa dan raganya dia untuk membantu orang lain. Nah, dan dia kan memberi manfaat kepada orang lain. Itu Al-Insan. Ya, dan yang ketiga saya akan membahas tentang Anas. Anas ini artinya orang-orang, dan orang-orang dalam jumlah banyak, tidak hanya satu orang saja atau individual. Ini Anas ini diartikan sebagai makhluk sosial, makhluk yang suka berkumpul, dan makhluk yang suka tolong menolong gitu. Dia suka peduli kepada sesamanya, kepada sesama manusia. Jadi di dalam Al-Quran terdapat petunjuk-petunjuk untuk saling tolong menolong antar sesama manusia. Dan sebagai makhluk sosial, hendaklah manusia atau Anas itu peduli terhadap sesama, karena Allah ingin kedamaian, Allah ingin hambanya itu hidup dalam damai. Dan selanjutnya saya akan menambahkan tentang apa sih keterkaitan tentang ketiga elemen tadi, yaitu Al-Bashar, Anas, dan Al-Insan. Ada keterkaitan apa antara ketiga ini dengan situasi yang sedang kita hadapi sekarang ini, yaitu situasi virus corona itu.
Ya, langsung saja saya menjelaskan keterkaitan antara ketiga hal yang tadi. Yang pertama, kita harus menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berserah diri kepada Allah sebagai sang pencipta kita. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selain juga berserah, kita juga bertawakal kepada Allah. Dan selain bertawakal kepada Allah, kita juga melakukan usaha agar kita terhindar dari penyakit atau wabah virus corona ini dengan cara mengikuti peraturan-peraturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Dengan kita tidak boleh keluar dari rumah, kita tidak boleh datang ke tempat acara perkumpulan, dan setiap hari kita juga harus menjaga kebersihan kita, mencuci tangan, terus pokoknya menjaga diri kita, mempertahankan daya imun kita agar kita terhindar dari penyakit. Selain kita yang masih sehat di rumah, selain tidak keluar dari rumah, dan kita juga sebagai manusia makhluk sosial, kita diharuskan untuk membantu saudara-saudara kita, terutama yang membutuhkan atau yang kesehariannya memang sudah bekerja di luar atau di luar rumah, dan mereka mencari nafkah hanya dari dengan cara keluar rumah. Kita membantu mereka, sedikit kita membantu agar meringankan beban mereka. Dan sebagai makhluk yang bersosial dan sangat suka bersosialisasi, kita juga saling mensupport terhadap korban-korban yang sudah terinfeksi positif virus corona atau COVID-19 ini, dengan cara mensupport mereka dengan kata-kata atau motivasi yang baik untuk mereka agar tidak menyerah begitu saja karena terinfeksi virus ini. Ya, itu saja tadi penyampaian saya mengenai Al-Bashar, Al-Insan, dan Anas, serta keterkaitan dengan virus corona ini atau dalam keadaan situasi ini. Dan saya mohon untuk semuanya berdoa kepada Allah agar segera diselesaikan, agar tidak ada penyakit atau virus ini lagi, agar kita juga berdoa agar kita juga tidak terjangkit atau tidak terkena virus, agar selalu sehat walafiat selalu. Terima kasih. Apabila ada kurang salahnya dalam kata saya mohon maaf sekali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.